valid sendiri? Jadi kalau saya melihat ini awal mulanya nih biang keroknya si Densu sebenarnya. Kenapa biang keroknya? Dia ini punya YouTube, dia mau YouTube-nya dia terkenal, makanya dia carilah. Dan ini bukan cuma Agus doang. Ya awalnya ini bukan cuma Agus doang, ada lagi satu lagi tuh yang matanya buta juga, soalnya seperti itu kan. Nah dia kenalin sama Novi ceritanya untuk menggalang di situ. Sekarang lu yang memulai, dia yang memulai, harusnya dia juga yang bisa menjembatani. Sorry ya kalau pendapat saya, karena kalau saya memulai nyalain api, harusnya saya yang bertanggung jawab untuk memadamkan api tersebut. Ini bukannya dipadamkan, dilebarin ya. Ada Farhat di situ, ada lagi lawyer lain tuh kemarin si siapa tuh yang ngata-ngatain juga kalau misalnya sampai saya nggak bisa memenjarakan Novi, saya rela dicopot, dibilang gitu kan. Pacarnya Agus di situ kan. Jadi maksud saya makin melebar di sini yang saya lihat ya. Nah selesai dari situ, Densu ngata-ngatain pula si Farhat. Saya pertanyakan karena gini loh, kalau Farhat bela si Agus, kalau menurut saya make sense. Dia lawyer, nggak mungkin kalau saya dapat kuasa dari Pak Mario misalnya, terus saya jelek-jelekin, iya klien saya ini memang benar-benar penjatuhan, dia yang nyolong apa, kan nggak mungkin. Walaupun mungkin dia menyolong, saya pasti ngomongin sesuatu yang misalnya bisa melepaskan. Oh iya, dia tidak dalam keadaan sadar, atau dia yang diambil itu bukan barang milik orang lain tapi milik dia sendiri, dia punya hak. Ya kita akan ngomongin sesuatu yang baik. Jadi kalau menurut saya Farhat belain Agus itu hal yang normal. Ya saya pun kalau di posisi Farhat pasti saya harus bela. Yang saya pertanyakan, ngapain si Densu panas-panasin dan sampai ngatain tai segala? Itu tidak pada tempatnya. Bagaimana seorang YouTuber, ya seorang pewarta media, ngambil kata-kata jorok dan kotor kepada aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas? Itu menurut saya di situ nggak pantas. Jadi otomatis kalau si Farhat marah, normal di situ ya. Nah, bukannya dia bayan, malah datang nantangin di situ. Nah, disinilah yang saya lihat makin keruh. Dan saya lihat dua-duanya pun pansos. Kenapa dua-duanya pansos? Farhat pun juga tahu dia laporin Densu nggak akan kena sampai mati juga nih, saya potongan kuping nih, nggak bakal masuk penjara Densu. Yang dilakukan itu bukan pencemaran nama baik. Ya, tapi dia lapor kenapa? Biar kisru, biar makin menarik perhatian. Makanya disitulah kemarin banyak infotainment minta saya wawancara pun saya malas. Karena kenapa? Nantinya kita lawyer ini hanya jadi membuat gaduh. Ya negara ini kita sedang mau berkembang. Kita punya presiden baru, kabinet baru. Ya banyak borok-borok pengadilan yang sedang dibuka, sedang perbaikan lah istilahnya ya. Jangan kita bikin gaduh. Kalau bisa kita masyarakat bantu. Kalau nggak bisa bantu seperti yang Pak Presiden bilang, tutup mulut aja. Ini yang ada mereka ini gaduh gitu loh. Nah itu yang saya sayangkan sebenarnya. Harusnya dia bantu dong Agus. Udah beresin ini, itu kan hal sepele, duit dia juga punya duit katanya. Ya udah beresin, selesai. Om, sekarang duitnya itu sekarang di yayasan Om, bukan di Agus lagi Om. Dan sampai sekarang pun Agus juga untuk berobat pakai uang pribadi sendiri Om. Itu gimana Om? Om? Kalau dalam sisi hukum ya, saya nggak membela siapapun karena saya bukan lawyer dari pihak manapun. Kalau sudah diberikan kepada Agus, yayasan sebenarnya sudah tidak berhak. Itu sudah menjadi hak orang tersebut. Ya, saya misalnya kasih duit donasi buat dia. Sama dia bukannya dia bikin perobatan, anggap deh dia beli narkoba, dia main narkoba. Ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dibilang itu menggelapkan. Ya, jadi kalau dibilang penggelapan nggak ada itu penggelapan. Jadi kalau secara hukumnya Agus tuh benar, walaupun sorry ya, secara hukum, secara etik Agus tuh brengsek kalau secara etik. Ya dong lu dibantuin bukan yang beresin pengobatan, lu pakai buat yang enggak kan di situ. Tapi kan itu etika, nggak melanggar hukum. Karena memang udah jadi milik dia sejak diberikan. Di situ itu yang harus jadi masalah. Jadi kalau ini nanti dikasusin,
Novi bisa kena kalau menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena itu uangnya uang Kang Agus. Ya, kecuali ada perjanjian yang kita nggak ketahui antara Agus dan Novi. Misalnya ada surat, kalau nanti dapat uang, uangnya ini dulu gini. Nah, barulah mereka terikat pada perjanjian itu. Karena pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian atau perikatan yang dibikin antara dua belah pihak menjadi dasar hukum bagi si pembuat. Ya, kalau dia ada itu, dan kita kan nggak tahu nih dia punya apa enggak. Jadi itulah biarkan bergulir di pengadilan. Pak Alvin, apakah memang kalau donasi itu kalaupun harus di bawah pengawasan yayasan atau dinsos sih supaya memang bisa terjaga atau terpantau atau seperti apa? Jadi yayasan itu sebenarnya yayasan itu bukan milik sendiri ya. Kalau saya lihat yayasan Novi ini lebih bukan ke yayasan, tapi merupakan sebuah entitas yang dia kontrol, yang dia kuasai. Nah, itulah bukan yayasan sosial yang seharusnya sesungguhnya seperti itu. Karena yayasan yang Novi ini bisa diambil sendiri. Ya, dananya untuk semau-maunya dia itu nggak boleh seharusnya. Yayasan itu harusnya ada auditnya. Dan ada pasal 5 Undang-Undang Yayasan, kalau sampai ada uang mengalir ke pribadi, itu ancaman hukuman pidananya 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Ya, dan saya nggak tahu apakah yayasan Novi ini diaudit atau nggak oleh pemerintah, harusnya diaudit. Situ. Oh, berarti itu kuncinya ya, artinya dari yayasan itu sendiri ya yang memang harus jelas atau tidaknya. Betul, kalau yayasan yang nggak jelas, yayasan bisa kena. Contoh Panji Gumilang, klien saya. Saya kan ada Panji Gumilang tuh klien. Sekarang Panji Gumilang ini kan sedang disangkakan, sudah jadi tersangka Undang-Undang Yayasan tuh, dia bilang menggelapkan. Padahal yayasan pesantrennya punya dia yang kontrol di situ. Nah, tapi karena ada beberapa yang masuk ke rekening pribadi, dianggapnya penggelapan. Oke, sorry, udah.